menurut Pak Prof, mahasiswa PCR ini sudah siap belum menghadapi keterlibatan mereka di penelitian gitu? Kalau bisa penelitian kita itu diarahkan ke arah-arah untuk mendukung itu, baik mulai dari hilir maupun ke hulunya gitu. Apa yang bisa kita Gimana kemampuan mahasiswa kita, Bu Mel? Kalau kemampuan mahasiswa kita gitu ya. Kalau dari Bu Mel bagaimana melihat masa depan teknologi, inovasi teknologi 10 tahun ke depan di PCR? Kalau lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo PCR Squad, kembali lagi di Silver Voice Podcast Series. Bagian dari Semarak Perak 25 tahun PCR. Melalui Silver Voice kita akan menghadirkan suara, gagasan, dan refleksi dari para tokoh dan insan terbaik PCR dalam menapaki perjalanan seperempat pengabdian di bidang pendidikan vokasi. Nah, PCR Squad dimanapun Anda berada, hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu tentang inovasi dan teknologi. Di sini kita akan berbicara tidak hanya teori ya, tidak akan berbicara teori mungkin nanti membosankan bagi PCR Squad. Jadi kita akan ngobrol yang ringan-ringan aja bersama para narasumber kita. Mungkin kita akan mulai dengan nanti pembicaraannya bagaimana mendapatkan ide untuk menghasilkan inovasi. Mungkin ada perjalanan kegagalan, itu bagaimana perasaan pada saat ketika kita membangun inovasi ternyata ada gagal. Dan mungkin bagaimana nanti rasanya ketika inovasi yang kita hasilkan itu mendapat respon positif karena sudah diimplementasikan di masyarakat ya, dan sudah berdampak, itu bagaimana perasaannya. Nah, hari ini bersama saya Dini Nurmalasari, bagian dari BP2M ya, kepala bagian dari BP2M. Kita sudah menghadirkan dua narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidang inovasi PCR Squad. Di sebelah kanan ada Prof. Hendriko. Selamat pagi, Prof. Apa kabarnya pagi ini, Prof? Selamat pagi, Bu Dini. Terima kasih. Alhamdulillah pagi ini sehat, sejuk suasananya. Alhamdulillah, insya Allah semangat pagi. Alhamdulillah, semangat ya. Jadi beberapa hari ini kita hujan, jadi masih terbawa suasana segarnya ya, Pak ya. Kemudian di samping kiri saya juga PCR Squad, saya ada kedatangan Ibu dosen. Ini sahabat saya dari tahun 99. Jadi dari kuliah saya sudah bersama Ibu Melani Dewi. Selamat pagi Bu Mel, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, tadi seperti yang kita sampaikan, kita akan ngobrol tentang inovasi dan teknologi. Mungkin kita buka nih pertanyaan, kita buka diskusi hari ini dengan kita minta Bapak Ibu narasumber kita memperkenalkan diri ya. Mungkin PCR Squad sudah tahu, tetapi mungkin lebih dalamnya perkenalan diri terkait juga apa saja sih bidang inovasi yang sudah dilakukan selama 25 tahun ini. Nah, mulai dari Pak Prof, boleh Pak Prof perkenalkan diri dulu dan boleh disampaikan bidang inovasinya di bidang apa nih Pak? Silakan Pak. Baik, Bu Dini, terima kasih. Singkat ya. Jadi seperti yang diperkenalkan tadi, nama saya Hendriko. Saya bergabung di Politeknik Kalteng Riau sejak awal berdirinya PCR ya, sejak tahun 2000. Artinya sejak mahasiswa pertama saya sudah terlibat di dalam proses pembelajaran. Ya saat ini tergabung di program studi teknologi rekayasa mekatronika. Itu terus apa lagi ya? Kalau terkait dengan background bidang ilmu, aslinya bidang teknik mesin ya, secara spesifik majoringnya di manufacturing process gitu ya. Secara khusus di bidang machining gitu ya, permesinan. Kira-kira begitu. Ini kalau kita lihat di lingkungan di kita, di belakang kita ini termasuk alat-alat penelitian yang Bapak lakukan ya Pak ya? Salah satunya pendukungnya ya Pak ya. Baik, kita beralih ke Bu Mel. Bu Mel boleh perkenalkan diri dulu silahkan, dan mungkin bidang inovasi yang sudah Bu Mel hasilkan di bidang apa? Oke, baik. Terima kasih Bu Dini. Perkenalkan, nama saya Melani Dewi dari program studi Teknik Informatika. Untuk bidang inovasi dari awal itu lebih fokus ke multimedia. Jadi lebih ke
banyaknya ke animasi, virtual reality, augmented reality, sama terakhir mixed reality. Tapi juga kita ada penelitian di web juga, sama di sistem informasi geografis gitu Bu Wah, Dini. menarik ya. Jadi dua narasumber ini dari bidang kompetensi yang berbeda, tapi dua-duanya sama menarik, manufacturing dan bidang multimedia. Jadi nanti kita akan banyak bicara, banyak diskusi dengan Bu Mel terkait Bu Mel pernah menghasilkan mungkin game ya, multimedia, game juga. animasi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita PCS Squad juga sudah tahu ya bahwa PCR ini sudah hampir 25 tahun berjalan gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak Prof bisa menggambarkan saat ini kondisi inovasi PCR selama 25 tahun ini dalam satu kata aja, itu sudah sampai mana Pak? Kalau dalam satu kata ya. 25 tahun di Inovasi ya. jadi satu kata apa ya? Inovasi sudah sampai Ya. mana gitu dalam satu kata? Ya, kalau saya sih merepresentasikannya dengan kata struggling. Struggle. Struggling itu artinya bahwa kondisi kita ini di PCR bukan kondisi terlalu ideal untuk melaksanakan penelitian begitu, dan fokus utama kita juga bukan di penelitian karena Tridharma pendidikan tinggi ya. Jadi PCR itu kan sudah menetapkan bahwa misi utamanya itu adalah pendidikan, ya selanjutnya baru penelitian dengan berbagai kondisi itu. Tapi struggling itu artinya kondisi tidak ideal, tapi kita tetap fighting untuk melakukan yang terbaik begitu. Jadi itu sih menurut saya kira-kira gambaran penelitian dan upaya untuk menghasilkan inovasi di kampus kita ini. Ya, di tengah banyak tantangan ya, struggling semua, baik mahasiswa, mungkin PCR juga mahasiswa, dosen, semua sivitas akademika. Kalau gambaran dari Pak Prof tadi 25 tahun ini kita masih struggling. Semangat ya. Baik, kalau dari Bu Mel nih, satu kata Bu Mel, ini terbatas di satu kata Bu Mel. Kalau dari penelitian itu kan tidak melulu tentang kita buat jurnal atau segala macam, tapi juga dari project, juga dari sumber penelitian. Kalau dari satu katanya, dari pengalaman project dan juga penelitian, satu kata untuk PCR, keren sih. Keren ya. Karena dari kondisi yang tadi yang Pak Prof bilang, dari kondisi yang keterbatasan seperti itu, tetap support dan mendukung untuk bisa dosennya meneliti, bisa untuk menyelesaikan proyek dan segala macam, tetap supportnya keren. Tetap banyak karya-karya dan inovasi yang dihasilkan sejauh ini. Jadi dengan struggling dari sisi prosesnya, kita struggling, tapi dari hasilnya itu udah keren, harus lebih keren lagi. Ya, baik, kan Bapak Ibu ini juga ini ya dosen ya, karena Tridharma lah. Jadi harus dosen juga, harus mengajar juga, harus penelitian juga, harus pengabdian juga. Kalau dari Bu Mel nih, Bu Mel lebih menantang mana ketika harus mengajar? Mengajar atau pitching project dengan klien, atau proses melakukan proses berjalannya ternyata ada error, ternyata filenya renderingnya hilang misalnya dan lain sebagainya. Itu lebih menantang mana tuh dari semua proses itu kira-kira? Kalau pembelajaran, penelitian sama project tuh semuanya punya tantangan masing-masing. Kayak ngajar kita juga punya tantangan ngadapin problem mahasiswa gitu kan di lapangan realnya gitu. Penelitian juga ketika kita harus ke klien dengan segala macam problem yang harus kita selesaikan dan kita berusaha kasih solusi dan segala macam. Tapi paling deg-degan yang mana nih yang paling deg-degan? Pitching sama pitching ya. Karena yang kita hadapi orang luar yang berbagai macam karakter sama dengan berbagai macam jenis jabatan gitu kan. Ketika kita harus berhadapan dengan orang yang jabatannya industri segala macam itu, yang kita juga harus tahu posisi kita di mana, dan itu juga tantangan kita untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan mereka gitu. Ya, itu sih yang paling tantangan. Beda budaya juga ya dengan para customer ataupun user kita itu, mereka seperti apa kebiasaannya, kita juga mungkin nggak tahu ya, komunikasi juga harus disesuaikan. Itu tahapan mana yang paling di pitching itu ya, awalnya atau malah terakhir nih pada saat mau istilahnya serah terima project itu? Awal. Jadi saat kita pertemuan awal gitu tuh kita harus
dengan lingkungan sekarang ini kita harus bisa membaca kondisi dan kita harus bisa mengkondisikan sikap kita, komunikasi kita juga kita harus bisa paham nih kebutuhannya segala macam. Nah, di situ semuanya harus cepet gitu kan. Nah, di Ilmu situ yang komunikasinya berarti jalan ya Bu Mel. Nah ini juga ilmu yang menarik nih untuk PCR Squad terutama nanti yang mau membuat inovasi ya. Pasti kan akan digunakan oleh user. Jadi yang pertama skillnya adalah komunikasi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan siapa teman bicara kita ya, Iya. siapa lawan bicara kita dan lain sebagainya. Jadi itu yang paling menantang ya. Nah Iya. kalau Pak Prof di bagian mana mungkin beda nih. Mungkin Iya. beda Prof. Ya, saya kira kurang lebih sama lah ya. Pengajaran itu juga sangat menantang meskipun relatif apa namanya ya. Kita cenderung melakukan sesuatu yang berulang-ulang begitu ya. Tapi meskipun dia berulang-ulang, tantangannya itu juga berubah-ubah begitu ya. Misalkan dari sisi zaman atau karakter mahasiswa terutama itu juga selama 2 tahun mengajar ini kalau dibandingkan dulu G1 dengan anak yang mahasiswa saat ini tentu karakternya berbeda sekali sehingga tantangan itu bagaimana kita dosen untuk mengubah metode pembelajaran kita agar tujuan pembelajaran itu bisa tetap tercapai begitu ya meskipun untuk karakter mahasiswa yang berbeda dan itu menurut saya sih tidak mudah dan saya sendiri tetap terus harus mencari pola yang tepat ya untuk agar tujuan pembelajaran itu bisa betul-betul diserap mahasiswa dengan baik ya itu menantang sekali ya kalau penelitian ya udah jelas ya tantangannya banyak sekali ya mulai dari mendapatkan ide apa yang mau diteliti aja itu sudah sesuatu yang luar biasa begitu ya apalagi kalau misalkan penelitian ini mau kita bawa ke hibah ya kita harus mempersiapkan proposal untuk disampaikan ke sponsor. Nah itu juga pastinya sangat menantang bagaimana kita bisa meyakinkan sponsor untuk mendanai penelitian kita dan setelah didanai juga ya bagaimana menjalankan dan terus memastikan bahwa apa yang sudah dijanjikan di luaran yang sudah dijanjikan itu bisa betul-betul dicapai. Jadi dua-duanya menantang. Tantangannya sangat berbeda. Tapi ada perasaan deg-degannya Pak? Oh sangat. Kan selevel profesor udah nggak ada deg-degan Pak? Sama ya. Sama Bu. Dua-duanya sama. Ini kalau tadi menarik pembelajaran ya kan beda generasi. Itu kalau Pak Prof ini juga nggak harus mengikuti apa yang tren di zaman anak sekarang gitu biar kita juga tidak ketinggalan ya mungkin kayak tadi untuk memperbaiki metode pembelajaran itu dari mana Pak belajarnya? Iya tentunya kita tetap harus update dengan istilah-istilah atau info-info terbaru di anak-anak muda sekarang supaya setidaknya dalam komunikasi kita tetap bisa nyambung gitu ya itu sih dan itu tadi treatment kita terhadap mahasiswa tentunya berbeda sekali kalau kita bandingkan dengan yang lama ya kalau dengan yang lama mungkin ya kalau dulu tahulah kalau di mekatronika atau ya mekatronika lah dulu mesin belum ada ya semi militer begitu ya. Militer ya Pak ya. Ya jadi saya kalau misalkan anak tidur di kelas kadang-kadang disuruh push up di kelas juga memungkinkan begitu ya. Sekarang harus dilihat-lihat dulu gitu ya. Dulu anaknya. Ya kalau ada yang ngantuk kadang-kadang saya suruh lari 1 putaran PCR supaya ngantuknya hilang begitu. Ya sekarang treatmentnya berbeda. Ya mengikuti karakteristik segala macam. Nah ini kan Pak Prof sama Bu Mel udah banyak nih inovasi yang dihasilkan. Pernah nggak ada inovasi yang awalnya kayaknya ini nggak akan berhasil gitu? Kita ragu karena mungkin sulit, karena mungkin teknologi kita tidak mendukung dan lain sebagainya lah apa alasannya. Tapi ternyata berhasil juga. Pernah nggak ada yang dianggap mustahil gitu ternyata ternyata setelah dijalankan kalau tidak terlaksana sejauh ini alhamdulillah terlaksana Bu Dini cuma problemnya yang terjadi itu adalah ketika dulu pernah ada awal kita ingin ngajuin hibah atau penelitian itu ternyata ditolak gitu kan ditolak dan
saat itu kita juga belajar ini kenapa kita ditolak, dan kita berniat waktu itu semoga nanti kedepannya ini juga dipahami. Kadang klien juga waktu itu teknologinya belum familiar karena masih baru saat itu, jadi kita coba jelaskan dan situ problemnya belum diterima dan kita coba berusaha lagi. Ternyata alhamdulillah beberapa tahun berikutnya udah mulai paham teknologi itu seperti apa, malah meminta gitu kita untuk melakukan hal tersebut, dan alhamdulillah bisa terlaksana. Dan problemnya sebenarnya ketika kita sudah menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan klien dan ketika diaplikasikan ada beberapa yang tidak update gitu, tidak menggunakan aplikasinya sebagaimana mestinya. Nah itu yang kayaknya agak bukan problem sih, kita merasa kok kurang kelihatan dampak manfaatnya kalau tidak diupdate selalu gitu. Tapi digunakan cuma nggak diupdate selalu, dan itu problemnya mungkin di situ di ujung gitu. Jadi lebih bagus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, itu keputusan dari user juga ya untuk beralih ke teknologi. Kalau Pak Prof pernah nggak ada ide ini kayaknya mustahil, kayaknya kita nggak sanggup, atau dari sisi teknologi kita kayaknya belum siap, sesuatu yang mustahil idenya tapi kita jalankan saja, kita wujudkan ternyata terwujud, ada nggak Pak? Ya, saya sih sering sekali melihatnya itu kadang-kadang sesuatu itu bukan mustahil tapi sulit ya gitu. Sulit ya. Ya, jadi kalau sulit iya begitu. Tapi ya memang bisa jadi sulit itu kalau kita memikirkannya sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada hal-hal yang seperti itu ya memang mau tidak mau harus mencari partner, kolaborasi, teman yang tepat begitu untuk mewujudkannya. Dan rasanya alhamdulillah sih ya, meskipun sering belum tentu sempurna begitu ya, tapi ya setidaknya ada sesuatu hal yang baru yang bisa kita hasilkan dari ide yang terlihat sangat sulit tadi itu gitu. Tantangan tetap dijalankan ya Pak, dengan tadi semangat pasti bisa ya. Iya. Kalau selama ini Bapak apalagi ya 25 tahun, itu gimana dukungan PCR terhadap proses ya, terutama di penelitian lah dalam menghasilkan inovasi, itu dukungan PCR sebesar apa Pak? Sebesar gunung. Ya itu tadi seperti saya yang pertama tadi ya, memang terkait dengan penelitian kita kan agak struggling ya, dan kita memaklumi bahwa di PCR itu juga penuh keterbatasan. Tapi di tengah keterbatasan tersebut, saya kira support yang diberikan PCR terhadap dosen untuk tetap melaksanakan atau melakukan tugas tridharma terkait dengan penelitian juga sangat besar begitu ya. Dan ya saya kira fasilitas-fasilitas itu tidak hanya berbentuk anggaran, tapi informasi, kemudahan untuk mengakses dana di luar ya, saya kira itu cukup luar biasa, dan terbukti kita juga setiap tahun masih bisa mendapatkan dana-dana hibah dari luar, dan itu semuanya menurut saya merupakan fasilitas yang diberikan oleh PCR dalam berbagai bentuk begitu. Ya. Saya kira itu sih. Sudah banyak ya Pak ya, banyak sekali. Sangat banyak sekali. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara tentang keterlibatan mahasiswa tadi ya, Bu Mel, Pak Prof, kira-kira menurut Pak Prof, mahasiswa PCR ini sudah siap belum menghadapi keterlibatan mereka di penelitian gitu ya, di dalam menghasilkan karya, dari sisi skillnya mungkin, dari sisi komunikasinya dan lain sebagainya, kira-kira kesiapannya seperti apa? Ya, karena kita orientasinya lebih ke arah applied research ya, terapan begitu ya, sesuai dengan bentuk perguruan tinggi kita. Nah, saya sih melihatnya berdasarkan pengalaman selama ini yang membimbing mahasiswa, sebagian besar ya, atau hampir seluruhnya si anak-anak itu menurut saya sih kompetensinya sudah memadai gitu ya, mumpuni untuk mengerjakan penelitian sesuai dengan skop ya, penelitian yang harus mereka kerjakan begitu ya. Menurut saya sih sudah skillnya sudah bagus ya. Komunikasinya gimana Pak? Karena kemarin hasil dari FGD dengan alumni, dengan pengguna mahasiswa itu juga
banyak juga masuk kayak tuh skill komunikasi mahasiswa PCR. Kalau Ya. dari skill praktikalnya itu hebat-hebat, jago-jago. Tapi yang komunikasi nih untuk ini juga nih untuk PCR Squad gimana kita harus melihat ini ya introspeksi diri gitu. Ya. Skill komunikasinya kalau dari dosen pendapat dari internal itu seperti apa? Ya memang kita masih melihat masih cukup banyak begitu ya anak-anak itu yang kemampuan komunikasinya itu yang memang perlu ditingkatkan begitu ya. Termasuk juga dalam menyampaikan paparan ya ketika misalkan sidang proposal atau sidang tugas akhir. Termasuk juga bagaimana mereka menyiapkan slide presentasi itu. Nah itu yang kadang-kadang saya sendiri sering agak sering sekali masih melihat mahasiswa itu kurang tepat di dalam menyiapkan materi presentasinya. Kadang-kadang apa yang ada di laporan dipindahkan ke dalam slide presentasi, kemudian tinggal membaca begitu. Nah, ya kemampuan presentasi seperti itu yang mungkin juga perlu kita bangun. Menurut saya sih begitu. Sama berarti ya Pak dengan pendapat dari luar. Nah apalagi kalau misalnya tadi produk terapan ya Bu Mel ya, dia tadi Bu Mel juga ada pitching project-nya, bagaimana ya istilahnya itu menjual produk. Gimana kemampuan mahasiswa kita Bu Mel? Kalau kemampuan mahasiswa kita gitu ya, kemarin project juga terlibat beberapa alumni juga sama mahasiswa yang sedang aktif juga. Cuma kalau dengan pitching dengan industri itu kan gabung ya kita juga bareng sama mahasiswa, jadi nggak pure mahasiswa yang ngobrol keseluruhan. Secara keseluruhan sih mereka bisa sih komunikasi, tapi perlu diimprove memang kata Prof. Hendriko. Jadi perlu lebih sering diimprove untuk lebih ke klien. Jadi kebanyakan kalau penelitian mereka lebih support kita di belakang ya Pak ya, gitu. Pengembangan alat segala macam gitu. Kalau ke kliennya, kalau di penelitian mungkin tidak terlalu banyak mereka, tapi terlibat juga, tapi tidak terlalu full mereka semua Bu. Jadi memang kalau untuk komunikasi sejauh ini sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan juga sih. Berarti tugas kita juga ya untuk memberikan pengalaman tadi contohnya pitching project dia yang maju, mahasiswa yang maju, mungkin memang perlu dikasih kesempatan ya. Jadi memang kendalanya kemarin nggak seperti itu ya yang kita dapat masukan. Memang teknikal bagus, tapi ketika mau menyampaikan ini produk kita bagus loh, itu cara menjualnya itu masih agak itu yang kurang. Kalau menurut saya sih itu bagian yang harus kita improve ya di dalam proses pembelajaran kita. Sebenarnya improvementnya itu bukan di kegiatan penelitian, tapi di proses pembelajarannya. Ya. Nah itu dia yang sekarang ini kan kita mendorong supaya lebih banyak menerapkan SCL tadi itu ya, student centered learning, ya materi pembelajaran yang project based atau case based gitu, sehingga mereka harus lebih banyak mereka aktif gitu ya, menyiapkan menyelesaikan kasus-kasus atau proyek yang kemudian mereka harus paparkan atau sampaikan ide mereka itu di publik ya, di depan teman-temannya setidaknya. Nah itu mungkin yang memang harus kita lakukan begitu. Termasuk ide awal bagaimana mereka komunikasi ke klien ya, ke customer. Apa sih kalau di SDLC itu proses elicitation-nya ya, mereka menginginkan kebutuhan user itu seperti apa, itu harus mereka yang maju. Beberapa mungkin kita sudah melakukan itu ya. Di PA juga kan kalau studi kasus mereka yang ke lapangan gitu kan. Presentasi saat project seperti Pak Hendriko bilang kan, kita kasih kasus buat project, mereka presentasi. Jadi di situ sih sebenarnya mereka belajar dari awal sebelum mereka lulus nanti gitu. Termasuk misalkan jika kalau di teknik mesin, di mekatronika gitu ya, itu di praktikum gitu, proses manufaktur misalnya, ya kita secara bergantian paksa mahasiswa itu untuk praktikum itu ada briefing setiap pagi, sama selesai praktikum juga briefing. Nah yang briefing itu kita suruh mahasiswa untuk menyampaikan, dan itu cara untuk memaksa mereka untuk maju. Dan terlihat sekali itu ada yang memang tidak terbiasa, itu pertama sekali pasti waduh itu udah nggak tahu apa yang mau disampaikan. Tapi by time setelah melakukan itu ya memang ada perubahan. Ya memang kita harus melakukan hal-hal seperti itu, membiasakan mereka untuk berbicara di depan gitu ya.
untuk menyampaikan idenya. Meskipun kadang-kadang di awal ya mereka terpaksa harus menghafal apa yang akan disampaikan, tapi nggak apa-apa. Apa-apa Itu aja. saya kira itu proses pembelajaran. Nanti level meningkatnya itu bisa storytelling. Jadi apa yang sudah dilakukan ya, dia bisa menceritakan kembali dan menyampaikan insight-nya itu Ya. memang agak di level ini. Benar. Tapi memang tetap dilatih. Menyampaikan insight dari hasil inovasi ataupun pembelajaran yang sudah Iya. mereka lakukan. Itu memang PR. Nah, kita kan masih panjang nih perjalanan PCR insya Allah ya. Kita mau 25 tahun, tapi kan harapannya nanti ada 50 tahun begitu ya Iya. Pak Prof. Dilanjutkan dengan para PCR Squad yang baru, mahasiswa baru, dosen baru, dan sivitas akademika yang terus bertambah, terus membesar kita. Kira-kira Pak Prof bagaimana melihat masa depan inovasi teknologi yang di PCR ini 10 tahun ke depan? Kira-kira 10 tahun ke depan seperti apa kira-kira Pak Prof? Ya, kita kan sekarang ini sedang menyusun RPJP ya, rencana pengembangan jangka panjang Jangka PCR panjang. untuk sampai 2045 gitu ya. Memang ya salah satu yang kita harus gesa gitu atau percepat gitu itu adalah dalam kegiatan penelitian dan keluaran dari penelitian tersebut, termasuk juga kegiatan-kegiatan penelitian yang berkolaborasi dengan institusi-institusi pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri yang cukup inilah ya terkenal begitu ya. Nah itu, jadi memang harus ada percepatan yang kita lakukan begitu. Ya sekali lagi itu bagian dari strugglingnya kita karena kan tentunya yang lain juga tetap harus tidak bisa kita kendorkan. Jangan sampai nanti kita pendidikan kita gesa, pendidikannya malah kendor. Enggak, ini semuanya harus bisa berjalan berbarengan dan itu menjadi tantangan besar buat kita tentunya. Ya, karena masing-masing juga saling berkaitan ya Pak Iya. Prof. Pembelajaran menghasilkan teori Iya. dan kemampuan skill, dan itu digunakan Iya. pada saat kita membuat produk. Dan produk juga harus kembalikan lagi sebagai referensi dalam kita pembelajaran. Jadi Iya. terus sirkulasi Iya, benar. saling berkebutuhan. Kalau dari Bu Mel bagaimana melihat masa depan teknologi, inovasi teknologi 10 tahun ke depan di PCR? Kalau lihat dari yang sampai sekarang ya Ibu ya, kalau di pengajaran kita tetap di pembelajaran itu kita update teknologi selalu. Jadi di PCR itu selalu support untuk update teknologi selalu. Tapi tantangan terbesar adalah untuk pengajar-pengajarnya, SDM-nya ya. SDM-nya juga harus. Iya. Nah, Harus ke siap. depan kita kan makin lama makin menua ya Pak ya. Usia ya, Umur yang makin tapi semangat besar. tetap muda. Tetap gitu ya. Tapi tetap harus mau belajar ada teknologi karena kita nggak tahu next ke depan apalagi yang terbaru teknologi. Dari situ kesiapan PCR kalau dari pelajaran sejarah kita sampai sekarang itu selalu update di teknologi terbaru. Dan kalau untuk 10 tahun ke depan kalau dilihat dari perjalanan ini ya PCR akan selalu terus belajar. Pasti inovasinya juga akan mengikuti teknologi yang berkembang saat itu ya. Jadi seperti sekarang PR di mana-mana, tim Bu Mel juga siap membuat teknologi VR. Nanti di dunia berkembang apalagi kita siap AI dan lain sebagainya. Itu harus tetap mengikuti. Nah, itu tantangan terbesar dari kita yang harus update teknologi. Kalau sejauh ini sih supportnya selalu ada di situ. Nah, ini pertanyaannya masih prediksi kalau di dalam dunia machine learning itu. Bu Mel punya impian ke depan kalau misalnya diminta satu aja inovasi yang akan dihasilkan Bu Mel yang bermanfaat untuk Indonesia. Ini belum nih, yang belum pernah dibuat nih. Kira-kira Bu Mel mau buat apa inovasi untuk Indonesia? Nggak apa-apa, mimpi dulu. Mimpi. Pak Prof dulu deh. Apa ya? Pak Prof ada nggak impian? Nggak ya, kalau saya sih bukan impian, tapi mungkin sekedar ini aja, insight ya, pandangan kondisi kita ya, kondisi global sekarang ini kan penuh ketidakpastian, apalagi dengan perang yang saat ini. Jadi menurut saya sebuah negara itu akan relatif aman itu harus punya dua kemandirian. Yang pertama itu pangan, yang kedua itu energi, begitu. Nah, jadi menurut saya kita harus penelitian-penelitian kita itu kalau bisa diarahkan mendukung kedua aspek tersebut, begitu. Nah, ya
kalau misalkan terjadi perang ya kalau kita punya energi sendiri, punya pangan sendiri itu insya Allah aman begitu ya. Yang repot kalau misalkan kita ketergantungan dengan negara lain, sehingga itu. Nah, dari sisi energi kita tahu bahwa minyak kita ya sudah decline terus gitu ya. Nah, yang sebenarnya yang harus kita dorong itu adalah peningkatan ini bauran energi dengan apa EBT ya, energi baru terbarukan. Nah, Indonesia itu secara persentase baurannya itu kan masih sangat sedikit, masih sangat kecil lah gitu ya, dibandingkan dengan tentunya Amerika atau Cina. Tapi sebenarnya dari sisi potensi energi baru terbarukan Indonesia itu Indonesia ini termasuk yang paling besar gitu ya. Ada panas bumi, ada surya, ada apa namanya biodiesel dan lain-lain. Nah, itu dari sisi pangan kita punya lahan yang sangat luas dan tanah kita dikenal dengan subur gitu ya, tongkat kayu aja ditanam bisa tumbuh gitu ya. Nah itu jadi ya kalau bisa penelitian kita itu diarahkan ke arah-arah untuk mendukung itu, baik mulai dari hilir maupun ke hulunya gitu, apa yang bisa kita support. Menurut saya sih itu Bu. Mohon maaf tidak menjawab. Itu juga impian itu karena memang itu sebenarnya sangat menjawab Pak, Bro. Jadi memang kedepannya kita juga bisa memprediksi kondisi global dunia ya Pak ya, terkait juga isu energi. Pasti itu kita juga harus berkontribusi di bidang itu energi itu betul sekali mungkin. Kalau dari Bu Mel tadi. Iya, kita tuh bisa meneliti, bisa melakukan apapun juga ya kalau negeri aman kan Pak. Jadi cita-cita kita tuh akan beriringan dengan kondisi negara gitu. Apapun bisa kita buat gitu kalau kondisinya aman. Jadi kalau cita-cita tertinggi ya bisa memberikan ada teknologi terbaru ya kita bisa melakukan itu, memberi terbaik untuk negara. Tapi kalau kondisi penelitian dari Pak Koko saya setuju gitu. Kondisinya sekarang tuh mungkin dari kita, kalau kita kan lebih banyak ke alat ya Bu ya, kayak VR, AR segala macam. Tapi kalau misalnya kondisi negara yang harus fokus ke energi dan pangan, bisa jadi kita nanti ngarahnya ke situ Bu. Jadi kita mensupport dari segi sistem informasinya atau aplikasinya yang support sistem pangan atau energi. Pasti sangat dibutuhkan juga. Jadi tergantung arah negara. Iya, tergantung arah kondisi negara. Segala macam. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum pesan nanti yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana nih Pak Prof menjaga semangat dari para mahasiswa, PCR Squad, dari dosen, dari para peneliti untuk menjaga semangat riset di tengah tantangan ya, ada birokrasi, ada biaya, aduh kemarin apalagi nggak lolos Pak hibah eksternal. Nah ternyata hibah yang ini susah, hibah print sulit sekali. Itu kan banyak tantangan dan keterbatasannya. Kira-kira bagaimana menjaga semangatnya Pak? Ya, semangat gimana ya? Nah, ini harusnya semangat tetap riset. Kepala BP2M nih yang jawab ini. Semangat tetap mendukung kita Bu. Semangat dari senior, dari senior kita Pak ya, sudah banyak pengalaman. Kalau satu ya tentunya melakukan riset itu kan kewajiban ya buat kita dosen. Bagi dosen ya. Iya, ada ini. Bagi mahasiswa juga kewajiban karena mereka harus mengerjakan proyek akhir. Proyek akhir itu adalah riset gitu. Dan sebenarnya ya menurut saya dari sisi dosen dengan berbagai tantangan apa yang dihadapi, jumlah jam mengajar banyak, tugas-tugas kepanitiaan banyak, itu pasti keluhan para dosen semua itu gitu ya. Nah, jadi memang mau tidak mau yang supaya riset kita tetap jalan, ujung tombak kita itu adalah mahasiswa, begitu. Yang ya mahasiswa libatkan mahasiswa terutama dalam pengerjaan proyek akhir gitu ya. Nah itu nanti yang dilakukan mahasiswa. Nah yang biasa saya lakukan adalah setelah itu proyek penelitian dilakukan mahasiswa, untuk improvement berikutnya itu kita bisa lakukan gitu. Penyempurnaan, pengayaan, analisis begitu, sehingga dia bisa menjadi penelitian yang bagus. Kalau mau jadi publikasi yang bagus, kalau mau disusun menjadi paten ya dokumen paten yang bagus begitu. Tapi dasarnya itu dari mahasiswa. Artinya setiap kali kita punya ide untuk membuat inovasi,
itu diselesaikan sampai tuntas gitu ya Pak ya, sampai dia ya tadi improvement dan lain sebagainya. Karena terkadang gini Pak, kita tahun ini judulnya idenya ke arah kesehatan misalnya kan, Ya, baru di Ya. baru dibangun gitu kan, Ya. belum sempurna malah belum digunakan, udah ganti ide lagi gitu kan. Nah berarti semangatnya juga harusnya Iya, tetap. saya sih ngelihat salah satu kenapa kita tidak sampai komersialisasi gitu ya produk kita itu lack of continuity itu tadi ya, Lack of jadi continuity. kelemahan. Jadi kita senang untuk buat yang baru daripada improvement. Sebenarnya kan kalau kita bicara penelitian itu, kenapa setiap proposal penelitian itu harus meminta roadmap penelitian 5 tahun gitu ya. Nah itu untuk memastikan bahwa penelitian itu dilakukan secara berkesinambungan begitu, dan dalam 5 tahun itu end produknya apa gitu. Nah itu kalau kita kan seringnya tuh enggak, ini selesai belum sempurna cari topik baru, belum selesai cari ya. Nah itu kayaknya itulah. saya banget. Ternyata ini kok yang ini nggak selesai, ini udah yang baru lagi. Pas pada saat bikin roadmap ini kemana-mana jadi seperti itu. Kalau dari Bu Mel seperti apa cara menjaga semangat riset? Menjaga semangat. Niat sih Bu. Nama itu ya. Niatnya dulu. Kalau nggak ada niat ya nggak bisa dimulai. Iya. Niat sama konsisten tadi Pak, kata Pak Hendriko. Kalau punya niat tuh tapi nggak dikerjain ya nggak ada gunanya juga gitu. Ada niat, kita harus konsisten, selesai. Minimal menyelesaikan satu penelitian lah, walaupun nanti akhirnya beda lagi gitu kan. Setidaknya dalam satu penelitian kita sudah punya niat, konsisten menyelesaikannya. Di tengah-tengah ya neliti itu Bu banyak hal gitu Bu, banyak konflik, banyak interupsi interupsinya. Jadi ya harus bertahan di tengah itu. Ya, menarik sekali PCS Squad. Pembicaraan diskusi kita hari ini ya sangat menarik, banyak insight yang kita dapatkan. Mungkin terakhir dari Bu Mel dan Pak Prof boleh menyampaikan pesan untuk mahasiswa, untuk PCS Squad yang ingin terlibat dalam riset membangun inovasi, itu pesannya apa? Niatnya yang kuat ya. Atau apa, silakan Bu Mel. Untuk mahasiswa ya Bu ya. Untuk mahasiswa itu kalau mau terlibat dengan penelitian ya minimal di PA kalian atau di skripsi atau di proyek akhir kalian itu kalian ide dulu sih. Jadi niat pertama itu bukan cuma sekedar selesai PA terus wisuda, tapi PA-nya mau apa gitu, mau jadi apa, bermanfaat apa enggak. Jadi di ide awalnya sih yang harus kuat dulu gitu. Kemudian niat dan semangat mau menyelesaikannya dengan konsisten. Terkadang kan mahasiswa itu suka berhenti di tengah jalan dengan segala macam kondisi yang kita, mahasiswa juga kan manusia ya, di tengah kondisi dia sedang mengerjakan proyek akhir juga dia punya problem internal di dalam dirinya atau keluarganya atau di luar. Nah itu sebenarnya apapun yang terjadi, kita ketika sudah menentukan sesuatu ya konsisten tuh harus tetap gitu sampai selesai, dan paling penting tepat waktu itu sih. Jadi niat, punya ide, punya semangat, punya niat, konsisten, tepat waktu. Yang paling penting tadi konsisten ya. Yang pembicaraan kita di awal kata Pak Prof, struggle apapun. Dosen pembimbing nggak bisa ditemui, maju terus. Besok datang lagi. Ini kadang ditungguin sampai kapan keluar dari ruangan ya kan. Ditolak 2 kali nanti tidak datang lagi, kadang seperti itu. Jadi konsisten itu sangat perlu. Jadi kalau dari Pak Prof, boleh kasih pesan Pak Prof, silakan. Apa ya? Ini kayak pesan untuk diri saya sendiri. Boleh, nanti dia mantul Pak. Kalau untuk mahasiswa ya sama seperti Bu Mel sampaikan tadi ya, kalau misalkan melakukan penelitian atau proyek akhir itu sering sekali mahasiswa itu kayak apa ya, kayak ahli nujum begitu ya. Masa mengusulkan ide penelitian, mau menyelesaikan masalah orang lain tanpa bertanya ke orang lain, ke orang itu begitu ya, misalkan itu asumsi pribadi asumsinya ya. Jadi mau bikin alat untuk menyelesaikan UKM tertentu tapi dia nggak datang ke UKM itu. Jadi kita ya kalau melakukan penelitian itu kan harus kita cari apa masalah itu yang mau kita selesaikan, yang dihadapin oleh orang tersebut. Terus juga sekaligus kita harus bisa generate what they need gitu ya, apa yang mereka butuhkan begitu. Nah itu jadi sehingga nanti hasil penelitian kita itu betul-betul bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh pemakai tadi itu. Nah, kelemahan kita sering sekali gitu antara apa yang kita buat
dengan apa yang dibutuhkan masyarakat tuh nggak klop gitu. Karena kita tidak menggali secara dalam gitu apa yang dibutuhkan oleh ini ya penggunanya gitu. Real problem ya Pak ya, Iya, problemnya bukan asumsi kita, Iya. tapi memang real dari Jadi, pengguna. nah, jangan sok tahu lah. Ya, benar. Jangan suka. Baik, menarik sekali obrolan kita hari ini, PCR Squad. Kita sudah berbicara tentang inovasi teknologi. Terima kasih atas kehadirannya, Bu Mel. Terima kasih, Prof, di tengah Sama-sama. kesibukannya bisa meluangkan waktu di sini. Terima Terima kasih kasih. banyak. Inovasi bukan hanya tentang menciptakan teknologi, tetapi tentang menghadirkan solusi yang menjadi dampak nyata bagi masyarakat. Dari ruang riset hingga kehidupan sehari-hari, karya dan gagasan akan terus membawa PCR melangkah maju. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai bertemu di episode Silver Voice lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.